Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Ogi akan bahas modul matematika kelas 8 semester 2 yang materinya tentang ini ya, Pitagoras. Langsung aja di nomor 1, pada segitiga siku-siku berikut berlaku. Nah, oke. Ini kaitannya sama rumus Pitagoras ya, yang kalau ada segitiga siku-siku ya, dan dia mempunyai sisi A, B, dan C ini adalah hipotenusanya. Karena C ini di depan sudut siku-siku, maka dia akan berlaku rumus ini ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sekarang lihat di sini nih, di segitiga yang ada ini, sisi depan sudut siku-sikunya itu adalah Q-nya ya, alias si hipotenusanya ini, C-nya tuh si Q itu. Berarti kita bisa tulis Q kuadrat sama dengan R kuadrat tambah P kuadrat. Tinggal cari aja di opsi A, B, C, D mana yang sesuai. Nomor 2 sama ya kayak yang nomor di 1 tadi. Kalau yang ini sisinya itu tidak dipakai PQR atau sama kayak yang tadi ya. Ini pakai huruf kapital dan letaknya itu ada di pojok-pojok atau titik sudut yang ada pada segitiganya. Sehingga kita bisa tulis di sini rumus Pitagorasnya dulu ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yang jadi C-nya adalah sisi depan siku-siku, yaitu sisi AC. Itu ya, ini depan siku-sikunya itu yang ini, siku-siku yang sebelah sini ya. Depannya itu ini sisi AC. Jadi kita bisa tulis di sini AC kuadrat sama dengan A sama B-nya mah terserah, dua sisi yang lainnya aja bebas ya. Misalnya A kecilnya itu sisi AB-nya tambah B kuadratnya berarti yang BC-nya. Nah, tinggal cari di opsi jawaban apakah ada atau enggak. Kalau enggak ada berarti kan harus manipulasi dulu ini nih. Ya kita aljabar aja lah ya. Misalnya sisi BC-nya kita pindah ruaskan sini lah, atau dikurangi BC semua ya. Jadi AC kuadrat, asalnya BC-nya positif ya, jadi negatif, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Sehingga bisa ditulis juga nih AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Harusnya ada ya. Nah, tinggal cari aja di opsi jawaban nomor 2 jawabannya mana. Nomor 3 ini disuruh nentuin sisi yang tidak diketahui alias sisi AC. Ini harusnya di soalnya itu ada simbol siku-siku ya, di situ tambahin aja di soal kalian. Sisi B itu ada siku-sikunya. Jadi mana yang harus dicari itu sisi AC nih katanya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalian bisa misalkan si C-nya ini si X ya, depan sudut siku-siku ini X kuadrat sama dengan A-nya misalnya 5 kuadrat, B-nya berarti 12 kuadrat. Jadi ini X kuadrat sama dengan 25 tambah 144. X kuadrat sama dengan 169. Ini lanjut sini ya biar muat. Jadi X kuadrat sama dengan 169. Nah, ini belum selesai ya, si X nya itu harus kita cari. Berarti jadi X sama dengan akar dari 169. Nah, berapa tuh ya? Cari di tabel bilangan kuadrat. Berapa kali berapa yang angkanya sama, yang hasilnya itu 169 tuh ya. Terus yang nomor 4 sama kayak nomor 3, tapi ini yang diketahuinya si C-nya ada ya. Kita tulis dulu si rumus Pitagorasnya ini. Oke, C-nya sekarang 25, A-nya P, B-nya 7. Tinggal manipulasi aja atau lakukan operasi aljabar. Di sini 25 kuadrat itu 625 ya. P kuadrat tambah 49. Lanjutinnya 625 dikurangi 49 sama dengan P kuadrat. Berarti 576 ya. Sama dengan P kuadrat. Ini masih ada kuadratnya, kita akarkan si 576-nya. Nah, hitung deh berapa tuh. Cari bilangan yang sama yang kalau dikaliin hasilnya 576. Bilangannya harus sama ya. Sip gitu ya. Sebetulnya nomor 3 sama nomor 4 kalian bisa gunakan triple Pitagoras juga ya. Itu opsional. Kalau misalkan mau lebih ampuh cara ngerjainnya, mau si angkanya berapapun itu bisa gunakan rumus yang ini ya, rumus Pitagorasnya. Nomor 5 ini nggak ada gambarnya. Kalau misalkan kalian udah bisa langsung kebayang sisi segitiganya gimana posisinya, nggak digambar pun nggak masalah. Tapi kalau misalkan kesulitan, kalian boleh gambar dulu segitiga siku-siku. Oke.
sebuah segitiga siku panjang hipotenusanya, nah hipotenusnya sebelah sini ya. Nah, berarti ini 20. Sisi yang salah satunya ini 12. Panjang sisi yang lain. Nah, berarti yang ini ya kita misalkan X aja. Nah, silakan kalian gunakan rumus ini untuk mencari sisi yang belum dikasih si X-nya itu ya. Si C-nya ini udah jelas 20 kuadrat. A-nya misalkan X kuadrat, B-nya ini 12 kuadrat, berarti kalian lanjutin sendiri untuk menentukan panjang sisi siku-siku yang sisi siku-siku yang lain ya maksudnya. Sip, nomor 6. Ini yang dicari adalah panjang AD yang sebelah sini nih. X lah misalnya. Tapi mau nyari X kalian harus gunakan segitiga yang ini kan ya. Nah, masalahnya si segitiga yang Paugi tandain ini itu sisi yang sebelah sininya nggak tahu berapa gitu ya. Jadi kalau mau pakai Pitagoras pun dia nggak akan bisa langsung dikerjain. Jadi kalian harus cari tahu dulu sisi yang sebelah sini nih. Nah, cara nyarinya kalian bisa manfaatkan segitiga yang di bawahnya, yaitu segitiga sisinya 12 sama 9. Ini kita misalkan C aja ya, sisi yang belum mau kita cari itu. Jadi kalau kita gunakan rumus Pitagoras, ini terlalu tebal ya, bentar kecilin dulu. Nah, oke. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C nya ini ya, si C ini ya. Nah, sisi depan siku-sikunya C kuadrat sama dengan A nya 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. C kuadrat ini 81 ditambah 144. C kuadrat sama dengan 225 ya. Jadi C nya dapat berapa tuh? Diakarin ya 225 nya. Nah, nanti udah dapat si C nya ini berapa ya, kalian kan bisa nentuin apa sih panjang si X ini ya pakai Pitagoras lagi. Jadi lakukan rumus Pitagorasnya itu 2 kali atau perhitungannya 2 kali. Nah, untuk sekarang yang kedua tuh mencari tahu si sisi X ini tuh berapa yang alias si panjang AD nya. Nah, gunakan ya. Si A nya kalian boleh pilih 8, di sini 8 kuadrat. B kuadratnya atau B nya ini bisa gunakan yang ini nih, si C yang tadi kalian nemuin dari hasil hitungan awal. Ya, udah itu lanjutin nanti dapat si nilai X berapa. Nomor 7, panjang sisi siku-siku segitiga siku-siku berturut-turut adalah ini. Jika panjang hipotenusanya 15, keliling segitiganya berapa? Ini harus cari tahu dulu nilai X-nya ya. Ini sisi hipotenusanya jelas sebelah sini ya 15, ini 3x, ini 4x misalnya ya. Kalau kalian gunakan rumus Pitagoras ya, kalian bisa mencari nilai X nya itu berapa. C nya itu 15, A nya 3x. Nah, ini hati-hati 3x nya dikurungin, dikuadratkan dua-duanya. Yang B nya pun ini sama 4x dikuadratkan. Ini 225. Nah, 3 dikuadratin ini jadi 9 ya. X nya pun dikuadratin jadi dua-duanya. Jadi ini X kuadrat. 9x kuadrat ini tambah 16x kuadrat. Jumlahkan ini jadi 25x kuadrat ya. Nah, tinggal dibagi ini 225 nya dibagi 25 itu berapa tuh? Oke. Nah, itu sendiri ya. Nilai X nya nanti akan dapat berapa ya ini? Kali 9 kayaknya ya, 9 ya, mana 9 ya, ini 9. Jadi nilai X nya adalah akar dari 9 yaitu 3 ya. Nah, udah dapat nilai X nya 3, kalian bisa nentuin panjang sisi yang ini. Bentar, panjang ini berarti karena X nya 3 ya, jadi 3 kali 3 jadi ini 9. Yang ini berarti jadi 12 ya, 4 kali 3. Jadi untuk jadi kelilingnya ya berarti tinggal tambahin aja, ini 12 tambah 9 tambah 15. Nah, berapa tuh ya, itu dapat nanti kelilingnya. Lanjut yang nomor 8. Suatu segitiga ada panjang 4, 5 dan 6 pada bentuk segitiga. Nah, ingat ya, kalau untuk nentuin jenis segitiga berdasarkan ukurannya, kalian bisa gunakan prinsip Pitagoras ya. C kuadrat hitung berapa, terus nanti dibandingkan dengan nilai A kuadrat tambah B kuadratnya. Si C ini adalah sisi terpanjang. A sama B nya mah dua sisi yang lainnya.
Nanti kalau misalnya si nilai C-nya itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka dia segitiga siku-siku kalau sama. Kalau misalkan C kuadratnya ini lebih besar dibanding yang A kuadrat tambah B kuadratnya, berarti dia segitiga tumpul. Kalau sebaliknya, yang A kuadrat tambah B kuadrat yang lebih gede, nah berarti dia segitiga lancip gitu ya. Sip, kita coba hitung dulu. Sisi terpanjangnya kan 6 ya, berarti 6 kuadrat. 6 kuadrat ya, ini 6 kuadrat yaitu 36. Kita hitung yang sebelahnya, ini 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 4 kuadratnya itu 16 ditambah 25. Ini udah 41, maka yang lebih gede adalah nilai si A tambah A kuadrat tambah B kuadrat, sehingga dia ada termasuk segitiga lancip ya. Nomor 9 sama, kalian bisa cek satu persatu menggunakan rumus yang ini ya, sama kayak nomor 8. Nomor 10 kalian bisa lihat di tabel triple Pythagoras yang ada di halaman sebelum ini ya. Di situ udah Pogi jelaskan atau kasihkan si tabelnya. Sebuah tiang berdiri tegak di atas permukaan tanah, seutas tali diikatkan dari ujung atas tiang. Nah, ini harus digambarin dulu ya biar gak kelihatan si ilustrasinya. Ini ada tiang, katanya tuh seutas tali itu diikatkan di atas. Kemudian dihubungkan pada sebuah patok. Patok berarti di bawah sini ya. Oke, nah akan jadi kayak gini ya, ini tanahnya, yang titik-titik ini tanahnya, ini patoknya, ini patok, ini tiang. Panjang tali yang menghubungkan ujung tiang dengan patok 17 meter. Nah, talinya ini 17 meter ya. Terus jarak patok ke tiang ini 8. Ya udah, kalian tinggal hitung tinggi tiangnya ini misalkan X ya. Siku-siku pasti di sini ya. Nah, kalian bisa gunakan rumus Pythagoras untuk menentukan nilai X ini berapa ya. Tentuin dulu C-nya yang mana, A-nya mana, B-nya mana. Nomor 12 juga sama kayak nomor 11 ya. Oke, nggak bahas di sini ya. Jadi silakan bisa kalian hitung sendiri menyesuaikan kayak nomor 11. 13, panjang tangga dengan panjang 2,5 disalurkan pada tembok. Kalau tangga nyender tuh kan ini tembok misalnya ya. Ini yang hitam ini tembok misalnya, atau ya udahlah gini aja ya. Ini tangganya nih, ini tangga. Nah, tangga nyender kan beginilah ya, miring. Jarak ujung, panjang tangganya dulu. Ini 2,5 panjang tangganya. Jarak ujung bawah tangga dengan tembok, ujung bawah tangga yang ini ya dengan tembok ini tuh 1,5. Yang dicari adalah tinggi ujung atas tangga yang atas ini sampai sini. Ini berapa nih ya? Ini misalkan X saja. Nah, sama nih ya, ini menggunakan Pythagoras lagi ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya berarti si 2,5-nya 2,5 kuadrat, A kuadratnya itu 1,5 kuadrat, dan B-nya ini misalkan X kuadrat. 2,5 kali 2,5 kalian nanti hitung sendiri. 1,5 kali 1,5 hitung juga sendiri. Atau Paugi kasih contoh perhitungan pecahan desimal nih ya. Materinya gini, 5 kali 5 kan 25, simpan 2, 5 kali 2 jadi 10, tambah 2 jadi 12, 10 simpan 1, 2 kali 2 jadi 4 ya, tambah 1 yang tadi jadi 5, 2, 6. Nah, komanya di sebelah mana? Karena di belakang koma sini tuh ada 2 angka, berarti kita ditempatkan 2 angka di belakang koma juga ya. 625 nya, jadi ini 6,25. Nah, hitung sendiri yang ini ya, sendiri. X kuadratnya pun nanti kalian bisa lanjutin aljabarnya sendiri. 14 juga sama ya kayak nomor 13. Kalian bisa ilustrasiin dulu. 15 juga sama ya, Pogi nggak akan bahas di sini. 16, kapal berlayar sejauh 90 kilo ke arah timur. Ingat, mata angin ya, arah mata angin. Oke, bentar, ini hapus. Ini arah mata angin, ini utara, ini timur, ini selatan. Ini selatan, ini barat ya. Timur tuh ada di tengah. Jadi kalian kalau misalkan mau ngilustrasi nomor 16, tinggal gini aja, berlayar sejauh 90 kilo ke arah timur, berarti ke kiri nih ya. Ke timur, ke kiri, arahnya lurus aja, bikin garis gitu. Ini 90, terus berbelok ke arah utara, berarti naik ya 120 ya, bikin aja garis ke atas. Ini 120 harusnya agak lebih panjang ya, nggak apa-apa, ini nggak muat. Nah, jarak terpendek kapal tersebut dari titik awal. Titik awalnya itu kan di sebelah sini. Nah, jarak terpendeknya
otomatis yang sebelah sini ya kita tarik garis dari titik akhir sampai ke titik awal nih yang garis putus-putus ini berapa nih. Nah ini kan ada segitiga siku-siku otomatis ya, jadi itu yang bisa kita manfaatkan untuk menentukan si nilai X ini pakai rumus Pitagoras ya. Caranya mah sama, yang penting kalian bisa mengilustrasikannya dengan benar. 17 sama ya kayak nomor 16, kalian bisa lanjut juga sendiri. 18 juga sama, misalkan 19. Nah ini Pak Ogi perlu jelasin juga persegi ya, persegi itu oke, ini persegi ya, jadi panjang sisinya sama ya, diagonal tuh ini diagonalnya tuh nih akar 72, panjang sisinya berapa ya, kita misalkan ini X. Nah karena persegi semua sisinya sama, ini pun berarti X ya. Jadi di sini ada segitiga siku-siku yang kalau kita tebelin ini nih yang bisa kita manfaatkan untuk pakai rumus Pitagorasnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C nya si X ini jadi X kuadrat sama dengan C nya tuh 72, maaf ya, di depan sudut siku-siku kan ini ya 72 akar ya, dikuadratkan A nya ini X kuadrat tambah B nya juga X kuadrat. Kalau akar dikuadratkan akarnya jadi hilang, jadi 72 doang ya. Ini 1 tambah 1 jadi 2 X kuadrat minus ruas 72 dibagi 2 berarti jadi 36 ya. Nah nanti dapat nilai X nya tuh berapa, ini lanjutin sendiri ya. Oke, nomor 20 ini kalian diminta buat nyari luas daerah ABCDE. Nah tinggal kalian jumlahkan luas yang pertama ini bentuknya persegi panjang dan luas yang kedua yang bentuknya segitiga. Luas yang pertama kalian bisa gunakan rumus panjang kali lebar karena dia bentuknya tuh persegi panjang ya, panjangnya 15, lebarnya 10. Nah itu hitung sendiri ya, nanti ditambahin sama luas yang kedua. Yang kedua tuh bentuknya segitiga, ini alas kali tinggi dibagi 2 rumusnya tuh ya. Nah alasnya yang mana, kalian bisa posisikan segitiganya diputar aja jadi kayak gini nih biar kelihatan si alasnya. Alasnya itu yang 9-nya, sehingga tingginya tuh yang sebelah sini nih tingginya T ya. T nya ini harus kalian cari tahu dulu gimana karena di soal nggak ada tuh ya. Gimana cara nyarinya? Ya ternyata yang sisi yang sebelah sini itu kan berimpit sama yang persegi panjang bawah, yang panjangnya itu 15 ya, berarti di sini pun 15 dong ya. Kalian bisa cari menggunakan rumus Pitagoras buat nentuin si T nya berapa, sehingga pas dimasukin ke rumus luasnya alasnya tadi udah ketemu 9-nya, dikaliin dengan si T nya berapa, nanti dibagi 2. Nah yang dapat ya nanti si rumusnya si luas segitiga. Nanti udah dapat luas 1 dan luas 2, kalian tinggal jumlahkan, dapat deh ini jawabannya ya. Nomor 1 esai itu soalnya seperti biasa ya, keliling belah ketupat. Pak Ogi juga rasa juga kalian bisa gunakan rumus Pitagorasnya sama. Ini ada segitiga siku-sikunya di sini tuh ya, kalian bisa manfaatkan itu. Keliling belah ketupat tuh ABCD 60 katanya, karena ke belah ketupat tuh semua sisinya tuh sama panjangnya, kalian bisa bagi 60 nya tuh bagi 4. Jadi di sini tuh 15, ini 15, ini 15, ini 15, semuanya 15 ya. Pinggirannya tuh panjang BD itu 18 dari ujung atas sampai bawah sini nih 18. Tapi yang kita butuhkan hanya setengahnya, dari sini sampai sini doang. Ya tinggal bagi 2 aja ya. Berarti yang ini tuh 9. Kalian bisa cari sih yang ini atau X ya, si panjang titik tengah sampai C ini berapa, nanti bisa dapat deh panjang AC-nya tuh totalnya berapa ya. Nomor 3 kalian bisa gunakan rumus perbandingan segitiga yang ada di episode keempat ya. Yang bentukannya itu perbandingan segitiga yang kalau di sini 30, di sini 60 itu, kalau di depan sudut 90 itu perbandingannya 2, di depan 90 itu ini 1 ya, di depan 30 ini akar 3 perbandingannya. Nanti kalian bisa gunakan perbandingan untuk mencari tahu luas daerah segitiga ABC. Kalian harus cari tahu ini berapa dan ini berapa ya. Nomor 4 sama kayak yang itu ya, yang di soal PG nomor-nomor akhir. Nomor 5 Pak Ogi serahkan atau kasih challenge kan ke kalian gimana cara nyari nilai X yang di sini untuk menentukan bukan untuk menentukan ya, ini teka-teki matematika tapi kaitannya tuh terkait sama
Pythagoras juga ya. Nggak akan bahas di sini supaya kalian bisa brainstorming sendiri. Cluenya ini segitiganya kalian bisa jungkir balikan dan manfaatkan luas segitiga ya. Gitu aja dari video singkat ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.